Hai, assalamualaikum, selamat pagi, teman bikin pagi-pagi, ketemuan lagi ya. Barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret, bros awan di langit. Aduh. Nah, jadi sebenarnya ide dari bros ini itu sama banget kayak bros klasik yang kita pelajarin minggu lalu ya. Jadi manik-manik diuwer-uwer satu persatu kecil-kecil gitu ya. Nah, bedanya kalau kemarin medianya adalah di sarangan bros yang bentuknya lingkaran. Kali ini kita akan bikin uwer-uweran mutiara atau batu-batunya di atas kawat. Nah, jadi kita akan rangkai di atas kawat seperti ini. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Sherly Dasuki, Mbak Mita, Mbak Ruli, Mbak Elvira, Mbak Reini. Aduh, seneng banget ya. Halo Mbak Khotim, Mbak Ting Ting. Selamat pagi ya semuanya. Wah, ada Mbak Anissa Dwi juga, Mbak Cici. Wah, Mbak Alida yang lagi di Malang. Udah pindah ke Malang ya, tapi kadang-kadang masih suka keinget kalau Mbak Alida itu rumahnya dekat gitu sama saya. Halo Mbak Alida, apa kabar? Kita kehilangan pengunjung tetap ya. Biasanya 1 minggu kayak 2 kali gitu Mbak Alida kesini. Selamat pagi juga Mbak Lolo, Mbak Yunita. Oke, kita akan mulai ya teman-teman bikin bareng. Nah, jadi tekniknya hampir mirip sama yang kemarin kita pelajarin di minggu lalu. Mudah-mudahan teman-teman sudah sempat ngikutin dan praktek. Tapi kalau misalnya belum sempat, nanti bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube channelnya Koleksi Iki ya. Nah, kali ini dia nggak dironce di atas sarangan, tapi kita bikin sendiri sarangannya dari kawat ya. Nah, kawat yang kita pakai kali ini adalah kawat aluminium yang ukurannya 1,5 mm. Mbak, boleh nggak diganti pakai kawat tembaga? Boleh ya. Boleh nggak Mbak kalau kawatnya diganti pakai kawat aluminium tapi yang 1 mm? Bisa ya. Jadi nanti teman-teman bisa kreasikan juga bagian bawahnya ini dari kawat-kawat yang ada di rumah. Boleh nggak Mbak pakai kawat jemuran? Iya. Kawat jemuran itu kadang-kadang kalau kita pengen bikin tapi nggak ada materi, kita jadi kepikiran ya. Aduh, ini kayak kawat jemuran bisa nih dibikin. Tapi daripada pakai kawat jemuran, lebih baik teman-teman seumpama ya lagi pengen banget bikin terus di kotanya nggak ada yang jual kawat tembaga atau kawat aluminium gitu kan ya, lebih baik ke toko yang jualan jadi kawat yang untuk bikin bunga itu loh. Nah, kawat untuk bikin bunga itu bisa dijadikan kayak gini, walaupun ya hasilnya nggak akan optimal ya. Jadi kawat untuk bunga itu biasanya ada kayak lapisan kertasnya, sehingga kalau kena kawat yang lebih kecil dia bisa ngelupas gitu. Tapi ya namanya juga dalam kondisi terbatas, kita harus kreatif gitu ya. Oke, kita ambil dulu kawat aluminiumnya ukuran 1,5 mm. Kita potong kurang lebih sepanjang 25 cm. Tapi bebas ya sebenarnya. Teman-teman bisa potong dalam ukuran lebih kecil-kecil atau lebih panjang-panjang kalau misalnya kepengen brosnya lebih besar gitu. Wah, Mbak Zeva cerita, alhamdulillah saya sudah bikin lomba dari produk gagal wire kemarin tapi pakai mutiara. Wah, alhamdulillah, keren banget ya. Jadi yang gagal-gagal jangan langsung dibuang guys, bisa diprotoli just in case kalau kita pengen redesign ulang produk-produk yang mungkin belum laku gitu ya di toko kita. Nah, enaknya kalau jualan aksesoris misalnya belum terjual, kita bisa bikin jadi sesuatu yang baru. Kalau misalnya kita jualan nasi padang gitu kan susah ya. Aduh, teman-teman yang usaha kuliner tuh benar-benar tangguh banget perjuangannya, karena ya benar-benar sekali masak itu untuk langsung sekali jualan itu ya, nggak bisa di permak ulang. Kalau nggak laku ya terpaksa jadi dibuang. Nah, kali ini kita potong kawat aluminiumnya boleh 20 cm, 25 cm, 30 cm gitu ya, sebanyak 3 buah ya. Nah, kemudian 3 ini kita sejajarkan kayak gini.
Terus kita lipat, jangan lipat ya, ditekuk. Nah, ditekuk. Tuh diginiin loh guys maksudnya. Set. Ini sambil dipepetin di alas datar ya. Kalau bisa di meja lebih enak. Supaya apa? Supaya dia nggak balap-balapan. Jadi masih bisa sama-sama gitu. Nah, kayak gini. Set. Ya, ini penampang satu. Terus ini diputar lagi. Ini kayak gampang ya, tapi kalau kita buru-buru biasanya kawatnya kayak lari-lari gitu, nggak bisa seia sekata seirama. Dia bisa dipelintir bareng-bareng. Bismillah. Nah, kayak gini. Mbak, ini kayak mirip waktu tutorial bikin kupu-kupu ya. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman kebayang ya, bros kupu-kupu itu salah satu sisi di sebelah kanannya modelnya kayak gini. Mirip ya sama logonya hijab hits kekinian. Iya harganya. Wah, iya gak sih? Aduh. Nah, terus habis itu, hai Nana. Mana lagi popok dulu ya? Boleh. Selamat pagi Mbak Sani, Mbak Andini. Ada cincin. Mbak, ini jari-jarinya harus kuat ya, bener. Jadi biasanya kalau masih baru pertama Nana bikin, bisa naik kursi. oh iya, Nana mau naik kursi guys. Mungkin agak halus ya tangannya, jadi rasanya nanti akan sedikit pedes atau merah gitu. Tapi itu cuman pertamanya aja. Nah, ujung-ujung ini jangan dibiarkan terbuka ya teman-teman. Harus kita bikin uwer atau ala-ala obat nyamuk gitu ya, spiral. Ini kita bikin dulu kecil aja pakai tang putar. Lalu setelah dia cukup besar, kita teruskan dengan tangan. Kayak gini, set, set, set. Jadilah spiral obat nyamuk. Teret. Lalu kita bikin lagi sebelah satunya. Ini gampang banget bikinnya. Dan nanti kita bisa bantu juga bikinkan paket bahan ya, buat teman-teman yang mau nyoba. Tapi biar nggak bingung lah Mbak, tolong lah Mbak dibikinkan paket bahannya. Nanti kita bikinkan satu paket. Iya Nana, isi 4 bahan bros warna-warni. Jadi teman-teman bisa kreasikan jadi macam-macam. Ini kita putar lagi ya. Mbak, nggak boleh apa pas muter itu langsung pakai tang semuanya gitu. Jadi diuwer pakai tang. Jangan ya. Sebenarnya kita kan punya tang yang permukaannya lembut. Nggak lembut sih. Datar gitu. Nah, ini sebenarnya kan bisa kita jepit gini terus kita uwer ya. Set set gitu ya. Nah, cuma biarpun dia tidak bergerigi, dia bisa melukai permukaannya kawat aluminium. Jadi kawat aluminium ini termasuk kawat yang lembut atau lunak ya. Sehingga permukaannya itu bisa cepet banget tergores. Nah, kenapa tergoresnya? Tergoresnya oleh benda tajam. Jadi kalau dia kena ujung-ujung tang gitu ya, kadang-kadang kan agak miring lah megangnya gitu. Itu cepet banget bikin kawatnya jadi beset. Nah, jadi kalau kawatnya nanti beset, dia akan warnanya jadi putih ya. Enamel atau pelapis kawatnya akan terkelupas. Nah, kalau teman-teman bingung membedakan kawat yang untuk bikin aksesoris sama kawat yang enggak bikin aksesoris, kawat untuk bikin aksesoris biasanya dilapisi dengan enamel yang warnanya itu macam-macam. Ini untuk melindungi kawat dari terjadinya oksidasi, reaksi kimia ya, berubah. Terus juga menambah keindahan karena warnanya kan ada macam-macam. Oh iya, bagus ya. Nah, ini terus kita, Mbak, panjang dan arahnya gimana nih kalau bikin urannya? Bebas ya. Ini teman-teman bisa atur sesuai selera. Gini pun sebenarnya bentuknya masih nggak kayak awan ya.
Tapi nanti kalau dia sudah dipasangin manik-manik kayak gini, nanti kita bisa atur supaya menyerupai awan. Atau kalau teman-teman nggak suka yang modelnya kayak awan juga boleh dibikin yang misalnya memanjang atau mau dibikin lebih square gitu ya. Nah, tinggal urannya dibentuk menyerupai desain yang kita inginkan. Terus ini kawat tembaga ukuran 0,4 ya. Saya pakai. Ini akan kita gunakan untuk merangkai batu-batu di atas rangkaiannya. Batu yang di atas ini ya. Boleh nggak Mbak pakai kawat super? Boleh. Karena nggak terlalu banyak juga ya. Cuman tetap aja kalau rangkaian batunya itu diletakkan di atas kawat, sebenarnya fungsi kawat super itu nggak akan terlalu kentara atau terlihat, sebab kawat super itu lebih banyak dipakai untuk bros yang banyak juntainya atau membutuhkan kawat untuk menahan manik-manik karena manik-maniknya itu nggak punya penampang dasar. Nah, ini tahan, nah, ya, jepit, lalu kita lilit kurang lebih 3 kali saja ya. Nah, nanti untuk menentukan udah beneran lengket nggak ya, ini kita bisa goyang-goyang, tung 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 tung. Jangan lupa harus bunyi ya, tung 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 tung. Nah, kemudian kita rangkai pakai manik-manik. Terus terang desain bros ini paling pas buat teman-teman yang hijrah hijrah dari bikin gelang dan kalung ke bikin bros ya. Karena kalau kita biasa bikin gelang sama kalung, pasti koleksi manik-manik kita tuh dominannya yang bulat-bulat. Mau bulat kecil banget, bulat 8 mili, 10 mili, 12 mili gitu ya. Nah, sementara kalau bikin bros pada umumnya itu kita butuh manik-maniknya kayak yang ada yang lebar, ada yang oval, ada yang panjang gitu untuk membuat desainnya jadi lebih cantik gitu kelihatannya. Ayamnya mau makan, Mbak In nggak kasih makan. Nana dong kasih makan, minta dulu. Makan ayamnya minta di dalam. Nanti dikasih biar ayamnya nggak lapar, boleh? Mama kerja dulu, oke? Dah, sebentar ya. Nana bilang mama ya. Iya nah. Terus habis gitu apa ya tadi guys? Nah, sementara kalau kita bulat-bulat, ini kadang-kadang kan suka bingung ya mau dibikin desain model apa. Nah, model-model yang bisa dipilih selain yang kayak gini, ini bulat-bulat semua, bisa bikin kayak gini atau bisa bikin yang klasik kayak kemarin. Nah, kalau yang kemarin di bros klasik kita pakai mutiara sintetis sama kristal. Kali ini kita pakai batu alam ya. Tapi ukurannya ada macam-macam, 12 mili, 10 mili, 8 mili, yang paling kecil juga ada 6 mili. Nah, ini nanti teman-teman bisa cocokin sama ketersediaan stok yang ada di rumah. Nah, terus boleh nggak Mbak kita ganti bahan batunya, bahan manik-maniknya nggak pakai batu alam? Boleh ya. Misalnya di rumah cuman punya mutiara sintetis, bisa juga dipakaikan di brosnya ini. Nah, kemudian ini kita tentukan ya, satu bagian di bawah yang ada sisa kawatnya, satu bagian di atas. Kita masukkan satu manik bulat yang paling besar, bismillah, ke dalam kawat tembaganya. Nah, kemudian ini kita atur ya posisinya supaya kawatnya jatuh ke samping. Lalu kawat ini kita masukkan ke dalam lubangnya. Jadi dia dipisahkan sama, jadi jangan ditaruh di satu titik yang sama ya. Jadi kalau keluarnya di lubang mana, masuknya lagi di lubang yang berbeda supaya dia ada penampangnya. Jadi batunya ini nempel di pinggiran kawat-kawatnya. Nah, setelah dia nempel, kita tahan kawatnya di bawah, lalu kita putar. Ya. Nah, jadi dia nempel kayak gini nih.
Nah, ini kalau misalnya pakai kawat super bisa nggak Mbak? Bisa banget ya teman-teman. Tapi kalau pakai kawat super, ini proses bikinnya akan terasa lebih keras. Karena kan kawat super itu keras ya teksturnya ya. Nah, maka ketika dipelintir dia akan kayak butuh tenaga ekstra untuk melintirin kawatnya. Kalau misalnya kita ngerasa ini, tapi kalau warga kawat super pasti pas pakai kawat tembaga kerasanya aduh kok masih kayak uglik-uglik ya. Karena kawatnya kan lentur gitu ya. Nah, kita bisa dobelin lagi kawatnya, dimasukkan ke dalam batu 12 mm-nya. Nah, bener banget Mbak Desi. Kalau pakai kawat tembaga 0,4 atau tembaga apalagi 0,3 ya, itu emang agak-agak bikin deg-degan pas melintir, sebab kalau kebanyakan melintir dia akan gampang banget tugel, coklek, putus kawatnya. Sementara kalau pakai kawat super itu benar-benar kokoh banget hasilnya. Nah, cuman kita nggak perlu pakai kawat super karena apa? Karena batu ini punya tempat bersandar, bersandarnya di atasnya kawat. Nah, boleh Mbak di dobelin 2 kali. Jadi kalau dilihat ya, ini batu yang 12 mili didobelin 2 kali. Ada 2 kali kawat masuk ke sini. Nah, jadi kalau misalnya udah biasa pakai kawat yang lebih keras ya, kawat super, maka pas bikin ini tuh harus lebih hati-hati ya pas melintir. Nah, ini kawatnya keluar dari sini ya. Kita masukkannya di sebelah sini. Jadi batu ini nempel di atas kawat yang memanjang ke sini ya. Terus habis ditahan di bawah kita peluntir lagi. Ya. Nah, kalau batunya kecil atau sekitar 10 mili, 8 mili biasanya nggak usah dipelintir 2 kali. Dia sudah cukup kokoh ya, nggak goyang. Tapi kalau kita masih ngerasa nggak pede, kita bisa ulangin lagi kawatnya, naikkan ke atas, lalu kita masukkan lagi ke dalam batunya ya. Bismillah. Nah, jadi ini tuh mirip ya sama yang model kemarin, cuman bedanya kita lilitkannya di atas kawat-kawatnya. Nah, ini kalau berikutnya kita akan pasang lagi batu di antaranya ya. Nah, ini sama. Terus kita lewatkan lagi batunya. Misalnya dia kan pertamanya dari sini ya. Set. Nah, bersandar di kawat-kawat yang sebelah mana. Terus nah, saran saya biar rangkaiannya rapih, isi batu atau pasang batu itu mendekati teman-teman yang udah pasang ya. Jadi sebenarnya kan bisa aja masang di sini terus ke sini terus ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Nah, tapi kalau kita pasang dari yang deket terus dia menjauh, bagian belakangnya nanti jadi lebih rapih. Bisa langsung dipasangin peniti tanpa harus kita kasih apa tuh namanya? Tanpa harus dikasih lempengan dulu di belakangnya. Jadi kayak gini nih langsung dikasih peniti, dia nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau sudah 12, 10 kita bisa pasang yang lebih kecil yaitu 8 mm ya. Sama kawat dari atas arahkan ke bawah, sudah sampai di bawah dijepit, tahan. Nah, lalu dipelintir, dipasang. Ini lembut banget, jadi kalau baru pertama-pertama bikin enak banget buat bros pakai kawat tembaga ya. Tapi kalau udah pernah pakai kawat super, biasanya bikin pakai kawat tembaga ini justru deg-degan ya, deg-deg plus. Karena kita takut kawatnya putus. Nih, dari sini kita lewatkan lagi ke sebelah sana. Nah, kalau udah kayak gini ya, udah kelihatan gini, kita tinggal masuk, lilitkan, cari tempat bersandar berikutnya. Nah, misalnya gini berarti
sandaran berikutnya ada di sebelah kawat yang sini. Nah, oke, diisi-isi aja terus. Berarti kalau bentuknya jadi melingkar bisa ya Mbak. Misalnya saya pengen bikin bentuknya ring atau kayak huruf O, boleh ya, bisa ya. Jadi teman-teman bisa bisa berkreasi bikin rangka frame-nya itu sesuai selera. Mbak, kawatnya ini tidak memudar ya warnanya. Nah, jadi kawat itu memudar karena tergores Mbak. Jadi dia ngelupasnya karena tergores. Kalau didiemin lama, kawat jenis ini biasanya warnanya jadi lebih butek karena debuan sih. Jadi awalnya mungkin kawatnya agak coklat glossy gitu ya. Tapi kalau dia sudah lama, coklatnya jadi kayak coklat agak-agak tua kehitaman. Ya sebenarnya karena itu debuan sih. Nah, kalau misalnya mengelupas, itu kenapa? Karena terjadinya gesekan pada permukaan kawatnya terus-menerus. Cuman kalau pemakaian standar ya, pemakaian biasa sebagai bros sih biasanya dia nggak akan berkurang warnanya atau tidak akan ngelupas warnanya. Tapi kalau akibat gesekan mungkin aja sih dia ngelupas. Jadi ada baiknya teman-teman kalau misalnya ragu, bisa bikin dulu satu terus dipakai misalnya dalam 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, untuk bisa tahu tekstur kawatnya seperti apa, pemakaiannya seperti gimana. Nah, penting banget nanti pada saat bikin kasih juga kayak petunjuk ya, petunjuk pemakaian atau perawatan, biar orang-orang yang mungkin belum pernah punya aksesoris dari kawat seperti ini, dia punya semacam panduan dasar lah bagaimana menjaga agar aksesoris yang terbuat dari kawatnya jadi lebih awet. Nah, kayak gini. Nah, kalau masih kayak gini masih nggak kelihatan kayak awan ya. Jadi kita atur lagi bentuknya. Bentar. Nah, saran saya juga pada saat ngedesain nih, sebaiknya teman-teman posisi warna itu diperhatikan ya, supaya dia nggak kelihatan numpuk atau ngeblok di satu warna. Jadi walaupun sama-sama pink, sebenarnya ini kan kayak ada gradasinya gitu ya. Nah, seandainya warnanya persis sama, itu pada saat dirangkai dia nggak akan terlihat cantik atau kurang berdimensi, sebab walaupun ukurannya besar kecilnya itu semuanya sama-sama satu warna yang persis. Ya pas di foto dia kayak menyatu antara manik yang 8 mili sama 10 mili sama 12 mm. Ini ada pertanyaan juga Mbak, gimana cara menyimpan supaya kawat ini lebih awet? Jadi kawat ini kalau kena udara terbuka, benar katanya Mbak Desi ya, dia makin lama makin keras gitu. Jadi kayak ini makin susah dipelintir kalau dia sudah terkena udara. Nah, jadi lebih baik kalau teman-teman punya kawatnya itu dalam bentuk banyak, disimpan di kotak yang tertutup seperti kotak-kotak lock and lock, tupperware gitu ya, yang kedap udara, itu akan awet banget. Nah, ini ada sharing juga nih dari Mbak Eni @nikot. Alhamdulillah selama ini para konsumen pakai kawat bros aluminium atau tembaga masih awet-awet aja setelah beberapa tahun, karena sebaiknya habis pakai dilap dan disimpan lagi di kotak tertutup yang kering. Nah, ini penting banget. Kadang-kadang karena kita ngerasa brosnya dari kawat, atau brosnya kemarin belinya lumayan mahal gitu, terus penempatan atau pemakaiannya itu agak teledor mungkin ya kata-kata yang tepatnya. Jadi kayak kuat ini brosnya gitu, tapi ya sekuat-kuatnya bros besti, kalau tidak dirawat sepenuh hati ya dia rusak juga. Tidak dirawat sepenuh hati itu maksudnya gimana? Kadang-kadang ya kita kan habis acara kawinan gitu kan, terus habis gitu mau pergi ke tempat mana lagi, aduh sayang nih brosnya nanti
rusak, terus kita lepas, masukin ke tas. Tapi benar-benar dimasukin gitu, pluk gitu ya, brosnya tanpa ditutup dulu di kotak atau apa, sehingga di dalam tas itu dia bergesekan lah dengan benda-benda lain yang di dalam tas, kunci mobil, terus ada mungkin kotak tisu, terus kotak tisunya tisu basah yang terbuka. Oh iya Nana. Terus segala macam harta kekayaan yang ada di dalam tas gitu ya. Nah ini otomatis terus tasnya kegoyang-goyang. Nah ini akan bikin brosnya juga jadi sekuat-kuat brosnya dia akan cepat rusak lah kalau disimpannya model kayak gitu. Ini sudah jadi ya bentuknya. Nah ini bisa ditaruh di sini. Awannya ini kita bisa atur spiral-spiralnya sesuai selera. Oh iya Nana, makasih. Biar dia ngebentuk kayak awan. Iya, makasih Nana. Oh, iya toh? Bukan, itu gambarnya aja kayak ada tumpah, tapi nggak basah itu. Ini kita taruh lagi di atasnya. Jadi benar-benar pasang pelintir. Dan dia walaupun pakai kawatnya tembaga insya Allah kuat. Karena apa? Karena setiap manik itu bersandar di belakangnya kawatnya ya. Nah kemudian ini bagian belakangnya teman-teman seperti ini. Nah nanti kalau kita kasih peniti, kita pilih yang panjang sekalian, maka bagian belakang kawat yang ruwet ini akan ketutupan. Bismillah ya. Ini ya. Nih tuh kawatnya yang buletisasi wis nggak kelihatan. Nah biar mudah kita bisa buka dulu penitinya pada saat masang ya. Ini masukkan satu di lubang kanan, satu di lubang kiri. Lalu kawat dari lubang kanan kita masukkan ke lubang yang sebelah kiri. Ini kalau kawatnya udah tinggal dikit, butuh bantuan tang ya guys untuk narik. Karena kalau enggak dia gampang. Set. Nah kalau kawatnya udah sisa pendek, kita bisa sembunyi-sembunyiin di antara manik-manik sambil ngerapetin posisi manik-manik yang ada di atas-atasnya kawat. Pastikan ujung kawatnya itu nggak mencungul keluar ya. Nah, karena nanti jadi tajam-tajam gitu kan. Terus tajam-tajamnya itu takutnya melukai pemakai bros yang kita buat. Karena tajam-tajamnya ini bisa bikin nusuk-nusuk di jilbab, terus kain jilbabnya jadi terurai. Nah, dari depan, masukkan lagi ke belakang, masukkan lagi ke atasnya peniti. Kalau sudah di sini ditarik, ya. Iya bener, jadi memang pas pertama itu dia kayak masih panjang-panjang ya, baru nanti dipepetin ke tengah supaya dia jadi awan. Cuman kalau teman-teman lebih suka yang modelnya memanjang juga boleh ya, jadi nggak usah didekatkan sebagai awan. Jadi ini sebenarnya kayak enaknya bikin pakai kawat itu, dia kayak lebih berdimensi. Mbak Kiki, kawat tang kuning dijual nggak? Tang kuning saya punya, tinggal yang jepit aja ya. Ada 2 buah, nanti bisa langsung hubungi Mbak admin. Harganya 135 per buahnya. Kalau yang puter lagi habis. Nah, terus kita taruh di sini. Set. Teret. Jepit terus kan dia kawatnya agak-agak ke atas sedikit gitu. Nah ini tarik pelan-pelan, bismillah,
sambil disembunyiin di batu-batunya supaya dia dari depan belakang cantik semua, Cil. Jadi depannya bersih. Mbak Iit, iya ya Mbak Iit ya, ya ampun. Aku terharu juga. Ini adalah bros paling cepat, Besti. 30 menit. Selesai. Tara. Enak kok bikin yang model-model klasik cuman diur-ur di tengah itu kayak cepet banget. Nah, ini tinggal nanti dikasih kemasan ya. Terus didiemin aja, nanti kawatnya ini akan jadi lebih keras dibandingkan ketika pertama kali dibikin. Mbak, lubang peniti yang tengah nggak dimasukin kawat ya? Bener Mbak, kalau saya gaya pasangnya itu yang tengah saya lewatin aja. Jadi nanti tampilan belakangnya kayak gini. Tapi boleh juga sih kalau mau masukkan di tengahnya ya. Ini kayak selera. Oke, kira-kira gitu dulu ya teman-teman. Tutorialnya apa perlu kita ulang lagi? Bikin satu. Yang ini awannya awan cumulus nimbus. Ini awan apa ya? Nih, ya nanti teman-teman bisa lah ya kasih nama sendiri-sendiri. Oke, aduh Mbak Ati baru join ya. Oke, kita mulailah lagi satu lagi ya. Kita udah bikin kawatnya satu. Kali ini kita pasangi warna kecoklatan. Nah, ini batunya sama bulat-bulat juga semuanya. Oh iya Nana. Oh alhamdulillah. Hati-hati ya Nana. Nana punya uang banyak mau beli Yakult, Besti. Oh bikin dari awal ya, diulang ya. Oke, bismillah, kita buat lagi. Potong 30 cm. Nah, teman-teman yang udah lihat dari awal udah bisa skip ya. Ini karena sama persis. Oke. Nah, boleh 20, boleh 25, boleh 30, terserah teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya pengen nyoba beli paketan juga bisa ya, beli di mbak-mbak koleksi Kiki. 4 paket harganya 100.000. Isi kawat peniti, kawat aluminium, kawat tembaganya. Jadi langsung praktek ya. Nah, ini kawatnya ukuran 1,5 mm aluminium warna emas bakar. Kawat tembaganya ukuran 0,4, saya pakai yang rose gold. Nah, terus habis itu ini 3 kawat ditekan sejajar, kita lipat bersamaan pelan dengan penuh kelembutan ya, karena kalau enggak dia akan balap-balapan. Nanti awannya jadi nggak cantik lagi, Cie. Oke, ini ya. Terus yang ini kita lilitkan lagi ke sini. Ini langkahnya mirip kayak bikin sayap di bros peniti wire batu. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin segala macam tutorial yang ada di koleksi Kiki, terus terang bros satu ke satunya lagi itu adalah mirip-mirip aja guys. Jadi bikin bros tuh ya gitu-gitu aja sih ya modelnya. Nah ini kan sayapnya kupu-kupu yang kanan, nanti kalau bikin lagi ini jadi kiri, kanan kiri. Nah kemudian gunakan tam putar. Nah ini ujung-ujung kawat yang tebal ini harus kita bikin spiral supaya nggak tajam. Nah, jadi nggak nyublesin tangan yang bikin ya. Karena kalau kawatnya ini walaupun aluminium tuh termasuk kawat yang lunak ya, tapi kalau dia tebel ya lumayan juga kalau kecolok. Terus ini model uarannya gimana? Model uaran sesuai selera dan kepercayaan masing-masing ya. Atau sesuai bisanya lah. Nah, tapi yang jelas harus dipahami ketika nguar kawat ini harus dengan rasa percaya diri yang tinggi ya. Sebab kalau misalnya kita itu kurang pede, itu kawatnya akan kerasa liukannya tuh kayak agak nyandet gitu di tengahnya. Jadi kayak
kayak nggak rap, kayak gimana ya? Kayak kawat habis diuwer, dibuka, diuwer lagi gitu. Ini ada pertanyaan bagus. Iya Nana, hati-hati ya. Hati-hati ya, terus ada monster. Iya Nanaku. Hati-hati. Gimana Mbak kalau kawatnya habis di tengah jalan? Jadi pas lagi masang awan habis ya. Nanti saya akan share di tutorial yang berikut ini. Bagus banget Mbak Andi ini pertanyaannya. Iya Nana, hati-hati. Karena sering banget terjadi ya. Rasa-rasa udah panjang gitu motong kawat. Kok ternyata kurang. Nah, jadi kita bikin. Nah, ini kenapa sih modelnya kayak gini Mbak Kiki? Ya sebenarnya modelnya nggak harus gini ya. Jadi teman-teman bebas. Tapi kalau di model kayak gini tuh enak gitu pegangannya. Penting banget. Nah, pada saat kita masang manik kan kita harus ada pegangannya gitu ya. Jadi ini memudahkan. Kawatnya sendiri untuk bros ukuran segini biasanya saya potong cuman sepanjang 1 meter atau 1 tarikan tangan ya. Seumpamanya nanti kurang nih saya pendekin aja. Jadi biar bisa ada adegan menyambung kawat di tengah-tengahnya. Terus ini kita tahan, lilit 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Nah, kemudian kita uglik-uglik, tung 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 tung. Harus bunyi guys. Artinya dia sudah bersatu padu, ngikat dengan sempurna. Mbak, kalau kawat aluminium, kawat yang enggak lurus, mungkin penyimpanannya ngelurusinnya gimana caranya? Ngelurusin kawat ini kalau misalnya kita urgent banget ya Mbak, nggak ada tang pelurus, kita bisa gunakan darat ujung jilbab. Iya, ditarik-tarik gini nanti dia akan lurus. Tapi ya janganlah ya kalau jilbabnya mahal, sayang kan ya, apalagi kalau jilbab hadiah kayak gini. Ini hadiah dari bestiku, Mbak Deye. Semoga Mbak Deye lihat ya. Nah, pakai handuk Mbak, handuk paling enak tuh yang fiber, handuk lap yang fiber itu. Terus tekan, tahan, gini-gini kan nanti dia akan lurus ya. Nah, tapi kalau bengkoknya itu akibat tang, dia kan patahannya itu kayak terlalu tegak gini. Nah, kayak gini ya. Ini pas diluruskan pasti dia ada luka yang nggak akan hilang nih. Jadi lukanya ini akan tetap terasa meskipun kita kayak udah pakai aduh Mbak Anissa. Ya mungkin kalau misalnya pengen bener-bener lurus setelah dibengkokkan, kita bisa panggil Gus Samsudin. Ya. Aduh. Nah ini kalau sudah di akibat tang, dia pas diraba akan terasa luka gitu, agak kasar gitu di permukaannya. Makanya pada saat bikin uran itu saya sarankan tetap cuman ujung pertama yang pakai tang, ujung berikutnya kita pegang pakai tangan. Karena apa? Karena kalau pakai tangan itu nggak akan banyak lah luka yang terjadi. Kemudian ini bagian bawahnya ya yang kawat pendek. Nah, manik-maniknya ini kita pasang di atas kawat-kawatnya. Jadi dia dipelintir di kawat. Dia bertahan di atas kawat-kawatnya. Nah, kayak gitu aja. Terus dipelintir. Kalau dirasa pelintirannya ini karena batunya besar ya, biasanya kok masih uglik-uglik, masih goyang-goyang, kita bisa masukkan lagi kawatnya ke dalam batu. Nah, sehingga di batu yang sama ini akan ada kawat double ya. Nah, kemudian kita masukkan yang lebih kecil, ini nempel di permukaan yang sama. Bismillah. Ini sama, ditahan, diputar. Nah, kalau diputar ini sebenarnya fungsinya kayak ngunci ya. Jadi kalau misalnya ya, siapa tahu kan sambil nonton film drama Korea
yang seru banget gitu kan. Terus habis gitu pas lagi di tengah-tengah gitu kan penjahatnya muncul kan. Nah terus pas melintir gitu terlalu semangat. Nah, terus coklek putus ya. Nah kalau ini sudah dipelintirin satu persatu ya, anggaplah ini kawatnya putus ya. Tuh kok saya yang memutus, tunggulah satu kali lagi. Misalnya keputus gitu kawatnya, teman-temannya yang lain itu nggak terlalu harus dikhawatirkan sebab dia sudah ada tempat bertahan. Ini ya saya coba ya, kita putuskan kawatnya ini Besti. Ini kan dia sudah nempel di sini ya. Iya Mbak, apalagi kalau kisah-kisah para pelakor The World of Married gitu. Hati ini bergejolak lihatnya kan. Itu seringkali menyebabkan kawat coklek ya guys, karena kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kawatnya putus. Tenang, tidak usah panik. Ambil kawat lagi baru ya. Atau kawat yang putus tadi bisalah dilanjutkan. Terus caranya adalah di sini. Nah ini walaupun yang tadi coklat dia tetap akan bertahan dengan gagah perkasa. Di belakangnya juga gini. Kenapa? Karena setiap kali dipasang dia dipelintir. Terus kawat yang nambah, ding 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 ding. Nah masukkan dari atas, tahan di bawah, masukkan ke bawah lagi, tarik ke atas lagi, tarik ke bawah, tarik ke atas, tarik ke bawah. Tung 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 tung. Wow, dia sudah lengket lagi. Jadi begitulah tips dan trik cara menyambung kawat. Yalah gitu toh. Iya guys, gitu toh ternyata. Tiwas dikira susah banget ya ternyata. Ya memang susah itu sebenarnya karena kita nggak tahu. Pas udah tahu bikin bros ini ya kayak gitu aja. Ya ini tahan di bawah, terus diputer lagi ya. Pokoknya ada kawat tempat bersandar, batu-batunya ini dibuat diputer. Kalau teman-teman ya pilih bahannya itu dari yang lebih ringan kayak mutiara sintetis atau kristal, maka enggak harus didobel-dobel, itu dia akan lebih nempel. Kenapa? Karena maniknya kan enggak terlalu berat ya. Nah bener Mbak Mia, yang penting pas ditung-tung-tung-tung gini dia enggak lepas. Aduh bunyinya tuh loh, tung-tung-tung-tung. Maksudnya pas diuji coba lah ya, kan kita harus ngetes udah kuat belum ya. Kadang-kadang kan rasanya kuat tapi ternyata salah masukin arahnya terus coklek ya kan kawatnya. Nah jadi setiap kali masang tahan langsung diputer. Wah luar biasa ini Mbak Andini sambil bikin ini. Iya Mbak. Tapi kerasa banget gak sih Mbak Ting Ting, sejak BBM naik itu tukang sayur libur jualan. Gak tahu deh ya kenapa. Iya banyak yang pada libur jualannya pada tuh apa pulang kampung atau nggak tahu ya kenapa. Tapi jadi sepi orang yang lewat-lewat itu. Biasanya ya lumayan banyak lah. Jam-jam segini kan tawa, soto. Sudah berapa hari ini kalau mau nyari sarapan nggak masak. Jadi ya terpaksa deh main ke rumah orang tua di seberang. Tembeng makan. Anak macam apa ini? Ya guys. Ya soalnya nggak ada yang jualannya, nggak ada yang lewat. Halah. Ini banget ya modus. Assalamualaikum Mbak Nana. Apa kabar Mbak? Semoga sehat-sehat ya. Wah ada Mbak Tris juga. Mbak Tris lagi ngapain ini? Bikin kalung tenun. Udah detik-detik terakhir ini suka galau mau milih warnanya.
Saya pernah loh bikin lihat orang ya bikin bros gini, model yang manik-maniknya diuar-uar segala macam. Terus tahu dikasih satu gitu warna yang aneh sendiri atau beda sendiri dan jadinya bagus loh. Jadi nggak harus semua warna. Misalnya ini kan orange gitu ya, terus tiba-tiba satu dikasih biru gitu sama dia. Lucu banget. Iya, di rumah mama selalu ada stok makanan. Aduh, gini nih kalau rumah deket sama orang tua ya. Semangat ngerepotinnya masih tinggi. Nitip lah. Titipin, mah titip Ana ya. Terus itu kan kalau zaman dulu suka ini ya, garam habis minta tetangga. Sekarang pada malu mungkin ya minta tetangga ya. Tapi kalau saya sih masih, mah, mama punya nggak daun pre gitu. Habis tetangganya mamanya. Oke, nih bros awan-awan cintanya sudah jadi guys. Alhamdulillah. Di printer ya. Iya, emang cepet banget ya. Mudah-mudahan lah kalau teman-teman ada job-joban pameran dadakan nggak punya stok, bikin aja bros awan-awan cinta ini, mudah-mudahan nanti cepet laris. Pas pertama dia pas pertama dia kayak agak panjang-panjang gini ya. Ini sebenarnya bisa juga udah dijual pun udah cakep ya. Tapi kalau mau sesuai tema pagi ini yaitu berawan-awan ya kan, kita geser aja supaya posisinya membentuk kayak awan. Bismillah. Oke. Ceret. Nah, tuh kan. Ya mepet gitu ya. Kayak gini. Bisa dong Mbak Kiki. Apakah aku akan bisa bikin sekeren Mbak Kiki? Saya doakan bisa lebih keren ya. Nah, kadang-kadang pada saat bikin bros yang amburadul gini, yang susah itu adalah membentuk persepsi. Jadi ya namanya juga nggak pernah bikin kan. Kita tuh kayak nggak tahu ini udah bagus belum sih, udah betul belum sih gitu, udah sesuai nggak sih. Nah jadi patokannya bros itu layak dijual atau enggak adalah yang pertama, kawatnya nempel rapi ya, jadi nggak ada manik-manik yang goyang-goyang, uglik-uglik. Kalau misalnya pada saat kita bikin kok masih ada yang uglik-uglik, dobelin pakai kawat yang tadi kita punya ya, itu satu. Yang kedua, peniti itu jangan kelihatan dari depan. Jadi kalau peniti kita itu masih kelihatan dari depan, artinya bros yang kita buat masih belum layak jual. Tambahin manik-maniknya supaya penitinya nggak kelihatan. Yang kedua, kualitas kawat yang diuar ya. Nah kadang-kadang kan kita masih penuh tekanan gitu ya. Jadi permukaan-permukaan kawat mungkin aja ada yang lupas. Diatur supaya kawat yang kayaknya ngelupas atau jelek itu bisa ketutupan batu, jadi dia nggak terekspos keluar. Atau kalau emang udah parah banget ya udahlah ya, jadikan aja bros itu sebagai hadiah atau kita pakai sehari-hari, contoh sampel supaya nanti kalau ada yang pesan dia tahu modelnya gimana. Kita yang dijual itu kalau bisa kualitasnya memang yang benar-benar bagus dan rapih. Terus mengenai besar ukurannya, banyak sedikit batunya, itu sebenarnya kita tentukan dengan mempertimbangkan harga jual, kotak kemasan. Kalau di rumah adanya kotaknya kecil, janganlah bikin bros yang segede gaban ya kan. Nanti begitu laku bingung cari kotaknya di mana. Mbak, bros yang kemarin saya transfer sudah dikirim belum ya? Belum Mbak, soalnya saya masih cari kotaknya, belum ketemu Mbak gitu. Atau kalau saking kita nggak punya kotak, akhirnya kita bikin kotak sendiri dan ternyata nggak semudah itu ya bikin kotak sendiri ya. Aduh, wah Masya Allah ini keren banget ya. Mbak Sanita bilang, Mbak, motif awan-awan ini kalau di dunia perbatikan dinamakan motif mega mendung nih. Jadi kalau misalnya teman-teman diundang acara batik-batik ya, misalnya pameran batik bordir Jawa Timur gitu ya, jual bros ini, namanya jangan bros awan di langit,
tapi diganti bros Mega Mendung. Nah, jadi penamaan bros ini juga akan membantu dia menemukan pelanggan yang tepat ya. Kalau dikasih nama bros Mega Mendung, mungkin pecinta kain batik atau yang suka etnik-etnik itu justru akan lebih terkesan dengan brosnya. Ini cara masang penitinya sama aja ya guys, cuman di kanan kiri gitu, sama kayak yang tadi. Ini kalau bisa juga kawat yang tadi teruel-uel di belakang ya, itu tidak kelihatan. Ya, kelihatan dikit boleh lah. Nah, ujung-ujung kawatnya nempel di depan. Jadi masih inget ya panduan bros layak jual atau enggak. Pertama, manik-maniknya nggak ada yang goyang. Nih, diraba, nanti diraba. Mbak, kalau batunya diganti mutiara air tawar bisa nggak ya? Tambah cakep banget Mbak. Kalau bisa mutiara tawarnya jangan pilih yang warnanya putih ya, tapi ada kasih krem sama yang agak peach keunguan gitu. Jadi dia gradasinya akan lebih cuantik sekali. Nah, terus habis gitu mutiara Mega Mendung. Namanya kasih gitu ya kan. Mbak, kalau bros ini dikasih harga berapa ya jualnya? Sebaiknya teman-teman hitung ya bahan baku yang dipakai berapa. Terus dikalikan 2 atau 3 kali dari harga bahan baku. Kalau saya sendiri bros ini kalau udah jadi saya jualnya harga Rp45.000 ya. Nah, kalau teman-teman mau beli paket bahannya yang sudah siap dirangkai, sudah ada batunya, kawatnya, penitinya ya, harganya 100.000 dapat 4 set bros. Nah, warnanya dalam satu paket isi 4 itu beda-beda. Nanti teman-teman bisa hubungin mbak admin ya untuk beli batu untuk beli paketannya. Nah, cuman kalau misalnya belum pernah bikin, otomatis nggak punya tang ya biasanya. Nah, nanti teman-teman minta aja beli tang yang set isi 3, itu harga 60.000 sudah cukup untuk bikin basic aksesoris. Mau bikin bros awan-awan di langit, atau bros mau bikin gelang, kalung, anting-anting, itu sebenarnya cuma butuh tang set yang isi 3. Oke Besti, gitu dulu pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bros Mega Mendung bisa membantu, menginspirasi untuk bikin aksesoris di toko online-nya ya, atau mau dipakai sendiri juga boleh. Siapa tahu habis dipakai ada yang mau beli ya kan. Bisa jadi ide bisnis yang mudah-mudahan bisa menambah pendapatan teman-teman. Gitu dulu pertemuan kita di hari ini ya guys. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.